Halo teman-teman, kali ini kamu akan membahas kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON Aceh. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Febrika Nurfianti dengan NIM 198, Uci Oktavia dengan NIM 203, Nia Nuryanti A dengan NIM 209. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau sumber daya organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam konteks hukum, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan berbagai bentuk tindakan korupsi, termasuk suap, penggelapan, dan pemerasan. Apa itu PON? PON atau Pekan Olahraga Nasional adalah ajang olahraga terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. PON melibatkan seluruh provinsi di Indonesia dan mencakup berbagai cabang olahraga, menjadikannya sebagai platform untuk menampilkan prestasi atlet dari seluruh daerah. Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. PON 21 yang berlangsung pada September 2024 ini diwarnai dengan banyak masalah, termasuk kondisi venue yang tidak siap dan pelayanan konsumsi yang buruk bagi atlet. Total anggaran untuk acara ini mencapai 3,94 triliun rupiah, namun banyak pihak mengeluhkan pengelolaan dana yang dianggap tidak transparan dan akuntabel. Peninjauan oleh Polri. Bareskrim Polri telah melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi potensi penyelewengan dana. Kombes AA dari Bareskrim menyatakan bahwa tim mereka telah menemukan sejumlah temuan, tetapi belum ada kesimpulan definitif mengenai indikasi tindak pidana korupsi. Penyelidikan ini dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, mengenai dugaan penyelewengan keuangan dalam kegiatan PON. Tanggapan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga mengakui adanya keluhan dari atlet terkait pelayanan konsumsi yang tidak layak. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan venue sesuai dengan kontrak dan target waktu yang telah ditetapkan. Dan juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim untuk memastikan bahwa dugaan penyelewengan ini diusut secara tuntas. Dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa pasal yang relevan dengan kasus ini. Pihak terkait dalam kasus ini? Pertama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Kemenpora menyediakan dana sebesar 516 miliar rupiah untuk pelaksanaan PON. Menteri DA telah mengakui adanya dugaan penyelewengan dan meminta agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri melakukan investigasi. Kedua, Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, di Tipikor, Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana. Kombes AA dari Bareskrim menyatakan bahwa mereka telah melakukan peninjauan lapangan dan mengumpulkan temuan, tetapi belum ada kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Direktorat Penyidikan KPK. KPK telah mulai menggali informasi terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan PON. Agar, Direktur Penyidikan KPK menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan laporan yang ada. Dan terakhir, Kejaksaan Agung koordinasi dengan Kemenpora dan Polri. Kejaksaan Agung terlibat dalam proses investigasi bersama dengan Kemenpora dan Polri untuk memastikan bahwa semua dugaan penyelewengan dana ditangani secara hukum. Kejaksaan akan berperan dalam menindaklanjuti hasil investigasi yang dilakukan oleh KPK dan Polri. Dampak utama kasus ini.
Dampak terhadap reputasi penyelenggaraan PON. Kualitas penyelenggaraan yang dipertanyakan, banyak atlet dan kontingen melaporkan masalah serius terkait infrastruktur dan layanan, seperti makanan yang tidak layak dan venue yang tidak siap. Hal ini menciptakan persepsi negatif tentang kemampuan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah acara besar. Dampak ekonomi. Kerugian finansial, anggaran yang dialokasikan untuk PON mencapai 811 miliar rupiah, dan dugaan korupsi dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Penyelenggaraan yang tidak efisien dapat mempengaruhi alokasi dana untuk proyek-proyek lain di daerah tersebut. Pengaruh terhadap investor. Kasus ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap proyek-proyek di Aceh dan Sumut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis fraud pada kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024. Faktor penyebab fraud. Pertama, penyelewengan dana. Penggunaan anggaran yang tidak transparan. Terdapat alokasi dana sebesar 516 miliar rupiah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk penyelenggaraan PON, namun banyak laporan mengenai ketidaksesuaian antara penggunaan dana dan kondisi real venue yang disiapkan. Kualitas layanan yang buruk. Atlet melaporkan bahwa makanan dan layanan yang disediakan selama PON tidak memenuhi standar, menimbulkan kecurigaan akan adanya penyelewengan dalam pengadaan. Kedua, korupsi dalam pengadaan. Proses pengadaan yang tidak jelas. Dugaan adanya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan venue, termasuk kemungkinan kolusi antara penyelenggara dan kontraktor. Kurangnya pengawasan. Minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang rumit dan tidak transparan dalam pengadaan dapat memfasilitasi penyelewengan. Tekanan waktu. Keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pembangunan venue sebelum acara berlangsung dapat mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengambil jalan pintas. Langkah-langkah mitigasi. Peningkatan pengawasan. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran melalui audit independen. Transparansi proses pengadaan, menerapkan sistem pengadaan yang lebih transparan untuk mencegah praktik korupsi. Pelatihan bagi pejabat publik, memberikan pelatihan tentang etika dan akuntabilitas kepada pejabat publik yang terlibat dalam pengelolaan dana publik. Sumber dari kasus yang kami analisis yaitu sebagai berikut. Terima kasih.